empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Hai, selamat datang di channel Audio Jakarta. Masih bersama saya Anto, dan kali ini saya kedatangan tamu dari ownernya Reverb Acoustic, Om Roland, dan masih ditemanin sama Carlton. Kok jangan lupa ya iPhone 12. Om Siap. Roland bayarin kos-kosan. Oke. Oke, jadi kali ini kita mau mungkin akan membahas tentang biografi daripada Reverb Acoustic ya, Pak ya. Nah, mendingan kita mulai nih. Kita mulainya dengan perkenalan dulu nih. Perkenalan, ya Oh, kan? iya. Jadi bajunya sudah keren, ya kan? Tampang sudah klimis, ya kan? Jadi mestinya kita bisa memperkenalkan dulu nih. Siapa sih Roland ini, ya kan? Ya. Pak Roland, silakan. Silakan. Oke, halo. Sobat AMJ ya, biasa sebut ya. Sobat Ya. AMJ. Sobat AMJ, kenalin nama saya Roland. Sayanya pakai gini loh. Ya, nama saya Roland. Di sini saya ini adalah owner dari merek speaker Reverb Acoustic. Yang mana saya ini mulai bermain di speaker Reverb Acoustic ini Mulai tahun berapa tuh? sejak 2015 ya. 2015. 2015. Sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Hampir 6 tahun lah ya. Ya, hampir 6 tahun. Oke. Tuh. Berarti umurnya masih muda dong. Masih Masih muda ya. Maksudnya umur apa nih, Kok? Oh, ya umur anaknya. Jadi kalau dia Ya, kan? misalkan dia itu ini berarti ini SD ya? Belum nyampe kayaknya. Ya, baru mau masuk SD. Ya. Iya. Gitu. Jadi sebelum, kalau boleh tahu nih, di samping daripada Reverb, apakah ada pegang Ada profesi yang berbeda. Oke. Waktu mulai itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk Reverb ini adalah merek pertama saya pada saat bikin ini ya, Buat bikin speaker. bisnis speaker ya, Oke. gitu. Dan sampai sekarang sih masih gitu, masih. Ya, cuman ini ibaratnya, ya saya nggak bilang ini side job sih ya, cuman ini ibaratnya ya usaha tambahan lah gitu ya, usaha tambahan di bidang Berarti usaha speaker utamanya mobil. Gede banget tuh. Iya, apa nih? Apa nih Oh, usaha gitu ya? utamanya? Ada bidang konstruksi. Oke, Ya. nggak heran tuh. Itu udah miliaran, ini kan hitungan puluhan juta ya. Iya. Jadi kalau Puluhan ya? ya, cuman untuk puluhan juta kan Iya, iya. kesannya kan kayak kecil sekali ya. Ya, cuman ini memang di dasarnya memang ya tentu pasti pertama hobi ya. Ya, tapi bakal ditekunin terus nggak atau cuman jadi side job terus? Kelihatannya- side job kan nggak enak kan. Memang 3 tahun pertama itu terus terang ya pikir ya oke mungkin ini side job lah ya istilahnya ya, Oke. side job. Cuman udah masuk 3 tahun dari 2019, ya dari 2019 lah mulai dilihat kelihatannya peluangnya ini menarik ya. Peluangnya menarik. Tentu tetap masih di ranah hobi itu ya. Itu mulai dari 2015. 15, ya, Berarti 2015. seriusnya di 2019. 2019 itulah mulai serius lah ya gitu ya. Oh gitu. Berarti sama ini nggak serius, Kok. Gitu. Padahal udah menang kompetisi tapi masih. Dulu bukannya ada profesinya sempat bermain dengan kompetisi. Kalau nggak salah MSF. Oh ya? ya, itu zaman bikin kompetisi ya, itu dari 2012 sampai terakhir tuh 16. Oh, terakhir 2016. Iya, terakhir tuh 2016 gitu. Jadi itu sebenarnya awal-awal hobi di car audio itu ya pada saat bikin event itu ya. 2012 sampai jayanya itu sampai 2015 lah. itu event. Bukannya event itu dulu disponsori sama majalah ya, kalau nggak salah apa? Ada satu Oh, media iya. sosial, Ya. ada satu media sosial kalau nggak salah. Itu punya saya juga itu. Bos Mobil Iya, ya? Bos Mobil. Oh, itu punya Iya. Pak Roland juga. Nah, sekarang Bosmobil.com itu, tapi itu bosmobil.com itu terakhir itu sampai 2015. Oke. Karena memang setelah itu era kan berubah ya, orang sudah mulai bermain di sosial media, terus sepertinya YouTube juga awal-awal itu tahun 2015 itu. Ya. Jadi media-media Ya, betul, online betul. yang model YouTube tahun ya model-model seperti itu tuh katakanlah udah bukan trennya lah.
Iya. Karena kalau teknologi itu cepat ya berubahnya ya. Oke. Nah, jadi beralihlah dari yang tadi event sama ada media itu. Nanti di akhirnya hobinya itu, dilanjutin di di akhirnya ini. mulai masuk dengan speaker, Iya. baru ditekunin sampai sekarang. Ditekunin sampai sekarang, betul. Nah, kita lompat ke yang sekarang nih, zaman Ya. now ya, zaman now. Zaman now ini kan terakhir ini kan ada launching M series. Ya, Ya, ini dia nih M-series. barang ini. Ya. M series itu kan di sini kan ada Meetbus, Ya, ada Twitter yang terbaru di sini, betul. ya kan? Nah, Meetbus dan Twitter yang terbaru di sini itu kan baru launching April. di April ya. Iya. April akhir itu. Oh iya iya. Nah, Iya. untuk M series ini sendiri memang ada research yang Iya. lebih lanjut dari yang sebelum-sebelumnya Iya. atau hanya muncul ide gitu aja. Oke, jadi M series ini dilandasi sebenarnya Reverb itu kan awalnya itu identik dengan ada saya bikin istilah tuh salam dua arah gitu ya. Salam dua arah. Maksudnya itu salam dua arah tuh Jadi salam di depan dan salam di belakang dua, gitu ya. iya. Gitu. Dua arah itu kalau bahasa orang audio tuh two way. Oh, Oke. Karena dulu awal perdana dia launching itu two way ya, format two way full range tapi Jadi pegangan di depan, di belakang juga pegangan. gandengan berarti. Oh, oke. Berarti memang dari awal Reverb itu dikenal dengan two way full range. Iya, pada saat 2015 itu Nah, two way full range. berarti ini dong ya. Ya, Ini ya. betul. Tipe F2B Ini makanya dipertahankan sampai sekarang. iya dipertahanin. Ini Flagshipnya flagshipnya ini dengan mid-bassnya yang ini. Oh, bikin. ini. Iya. Iya, ini yang Ini ya. Iya, Itu ya. Jadi Iya. awalnya itu pergerakannya itu adalah two way full range. betul. Yang ini untuk yang pegangan di depan, yang ini untuk pegangan di belakang. Pegangan di belakang, betul. Mantap sih. Satu kiri, satu kanan atau satu atas, satu bawah. Oke. Mantap ya sebenarnya. Mantap. Nah, kemudian Oke. ini 2015. Terus pada saat 2020 akhir ya, 2020 akhir, saya tuh terpikir, oke, buat nextnya itu saya mau coba naikin lagi itu, Ya. gitu ya, si salam dua arah itu. Cuman saya tahu Reverb ini belum pernah punya Twitter, gitu ya. Twitter yang memang dia bisa punya dia bisa punya performa yang katakanlah yang memang Menyesuaikan dengan dengan si Meetbus gitu. Jadi saya mau coba formatnya itu menjadi Twitter. Oh, berarti Itulah yang awalnya. awal itu berarti yang ini dong ya, F51 ya? Ya. Ya kan, setelah itu kelanjutannya ke F51 Iya. yang mana memakai Twitter. Meetbus Meetbus ini sama dan Twitter ini. Iya. dan Twitter seperti ini. Betul. Betul Nah, ya. Ini Twitter pertama kami nih, seperti ini. Ini dengan Meetbus-nya yang ini ya. Oke. Ya, bahasa ini ya. Tuh. Nah, boleh tanya nggak, Hmm. Om Roland? Kenapa terpikirkan dulu bikinnya 5 inch? Oke, dulu awalnya 5 inch itu karena memang saya pada saat 2012 jadi selain saya bikin kompetisi, saya juga suka suka Ada speaker mungkin. bukan suka ikut kompetisi juga. Oke. Di Ya. dulu kan zaman tuh ada Zaman ABT. itu dulu ada mobil yang ngetop tuh, Aerio ya. Ya, mobil saya tuh Suzuki Aerio. Aerio. Betul. Oh, itu mobil. Ya. Om Roland. Jadi sebelum kita bicara ada Reverb, dulu tuh saya kompetisi. Kebetulan saya pakai Meetbus-nya itu 5 in. Oh. Gitu. Tapi merek lain, ya 5 Oke, in. oke. Gitu. Terus bahkan saya ada 3 mobil saya tuh tiga-tiganya tuh 5 in. Mobil apa aja tuh? Aerio, Rio, dulu ada lagi Innova, Innova. Innova satu tadi. lagi Civic ya. Oh, ada Civic juga. Pernah ada Civic ya. Oke, tapi yang menonjol Aerio kelihatannya. Iya, akhirnya menonjol. Oke. Gitu. Terus bahkan saya ada satu lagi sempet saya sebut merek nggak masalah ya? Boleh. Kalau yang ini nggak apa-apa, biar Iya. senang ya. Sempet saya punya FT86, itu pun saya pakai Bivit, sorry. Oh, Bivit. Karena Bivit mahal. Ya. Oh, Bivit yang pertama kali keluar. Iya. Pertama kali keluar kan Ya. tahun segitu kan? 2014 kalau nggak salah. Bivit itu kan sebenarnya tipe terbawah. Iya, Paling bawahnya. iya, dari Bivit. Entry level untuk Iya, Bivit ya. iya. Gitu. Mungkin karena
Itu 2014 itu. Anutannya memang kan ke 5 inci ya. Iya. Anutan memang ke 5 inci. Tapi dengan satu konus yang jenis Mereng. konus yang berbeda Iya, nih. iya. Gitu. Jadi dia agak miring sedikit Iya. dan itu sudah diarahkan dari bentuk asli. Iya. Asli Dan sepeda. Twitter dia juga Twitter kecil. Iya, betul. Nah, jadi pada saat itu terakhir mobil terakhir saya itu sebelum zaman main reverb itu ya, itu dengan midbass 5 in. Oke, Iya sih, makanya Bivit tadi. kenapa Tercetusnya Iya, Tercetus makanya 5 tercetus inci. ini bahwa memang ya udahlah, gitu. saya mesti itu pada saat mau mulai main bisnis di ini 2015 ini, makanya saya udah pakai 5 in. 5 in dengan juga furengnya sama 2 in. Oke. Ya, kalau fureng memang harus 2 in lah ya, karena kalau di atas itu agak terlalu berat ya kalau buat fureng ya. Saya mau nanya lagi nih. Nah, kalau kita lihat nih dari reverb sendiri ya kok ya, Om, kan tipe-tipenya kan ada F, terus ada E, Iya. ada R, ada M. Pakai M. Mungkin Iya. itu kan huruf-huruf semua. Iya. Bisa dikasih. Oh iya, ini menarik pertanyaannya Om Antoni. Jadi kita mulai dari yang pertama launching dulu ya. Pertama dulu ada 2015 tuh Itu F. singkatan F itu dari merepresentasikan tuh bukan Felicia. bukan Felicia. Oh, bukan. Kebetulan bukan. Oke. Dia merepresentasikan tuh Fanny. flagship. Oh, saya kira Fanny Ya, tadi. flagship ya, flagship. Jadi kalau flagship itu sebenarnya belum tentu dia yang terbaik gitu ya. Iya. Tapi artinya flagship itu kan kayak semacam apa ya? Kayak Tipe semacam tertinggi dari- itu ciri khas lah ya. Ya, tipe tertinggi lah biasanya sih ya, kalau flagship ya. flagship ciri khas, tipe tertinggi flagship. Oke. Kemudian tahun 2018 kalau nggak salah, saya keluarin karena pada saat itu dirasa wah reverb nih udah mulai perlu yang harga lebih di bawah nih. Saya keluarin tipe E. Oke. Ya. N61 yang pertama. Iya, N61 ya. N61 betul. Oke. Nah, itu E itu sebenarnya bisa merepresentasikan N3. Cuman saya lebih mempopulerkannya itu dengan nama Ernie. Encore ya. Oke. Kok Dengan nama berantem kok? Encore. Oh. Ya, Encore. sebenarnya. Iya. Jadi Encore ini sebenarnya ini kalau teman-teman nanti search ya, Encore itu apa sih gitu loh. Encore itu sebenarnya tuh dia bahasa Perancis sebenarnya. Emang sempet Tinggal di dengan Perancis. orang Prancis atau gimana? Biar kesannya kayak Eropa ya. Oh gitu. Jadi Encore ini kalau di Perancis, bahasa Perancis ini, bahasa Indonesia itu artinya tuh we want more ya. Oh. Jadi Itu kalau bahasa konser, Indonesia, Om. Itu iya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris. Oh, iya, ya. Indonesia. Bahasa Kalau apa namanya kalau konser gitu ya, konser musik, terus si penontonnya itu bilang we want more gitu. Satu kali lagi, satu lagi gitu. Oke. Kalau kita orang Indonesia mungkin ya, orang timur tambah. Oke. Kalau lagi ini ya minum bir atau apa gitu tambah. Usih. Oke. Minta lagi. Nah, jadi Encore itu saya pengen tuh pada merek tipe E itu memang si toko ataupun si customer itu dia mau beli lagi, mau beli lagi gitu loh. Oke. Makanya Encore itu cepat ya, cepat lakunya tuh. Oke, saya potong sorry ya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari tipe F dan E sebelum tipe-tipe sekarang ya, itu tetap mempertahankan Twitter yang sama ya. Iya. Jadi tipe F sama tipe E itu Twitternya sama. Ya, Twitternya sama. Kenapa? Memang buat teman-teman yang udah pernah coba ini Twitter, kalau saya pribadi juga bilang ini Twitter tuh Iya, luar biasa luar ya. biasa. Dia punya size tuh mungil. Kemudian pada saat dibunyikan itu juga suaranya itu bagus ya. Iya. Memang dia nggak mewah, cuman kita pas denger itu seperti ya udah nothing wrong gitu. Tapi yang memang Gitu. kalau untuk pemasangan Mas Anto biasanya kan sukanya kan tipe ini. Iya, saya suka tipe Iya. ini kenapa? Karena ini kan OEM. Jadi Betul. maksudnya dia mungil, bisa Iya. bisa dicopot-copot nih. Iya. Jadi bisa masuk ke mobil-mobil sekarang tuh sudah ada refitting kok. Iya. Sudah ada refitting itu bisa langsung masuk. Jadi Iya. enak banget gitu. Betul. Oke. Jadi gitu ya. Ini Twitter bahkan prestasi tertinggi itu dari Reverb itu juara King of Sound nih. Wih, Ush. berarti kalau King of Sound itu Emma ya? Raja Suara. Emma ya? Emma. Emma ya. Tahun berapa tuh? Itu persis sebelum pandemi ya.
2020. Final. Ya belum lama Gitu. lah. Berarti Iya. King of Sound Indonesia ya? Iya, King of Sound Indonesia 2020 ya. 2020. Iya. Iya, 2019 2020 dia. 2020. Kalau musimnya, kalau musim. Berarti dia sebenarnya menangnya pada saat di 2019 ya. Menangnya di 2020. Menangnya 2020. Iya. Finalnya tuh di 2020 Awal. Februari. Oh, sebelum pandemi ya? Iya. Sebelum pandemi. Boleh juga ya, padahal Twitternya ini terhitung nggak mahal loh ya. Iya. Ya. Termasuk juga kalau nggak salah Koharten ya menang ya. Saya kebetulan 2015 kalau apa saya 16 ya? nggak salah 2016. Ah, 2016 itu juga menurut saya salah satu kemenangan terberat Reverb atau mungkin itu yang terberat. Saya nggak tahu, kayaknya lebih terberat pas Ana sih. Mungkin ya. Tapi kalau lihat dari profil lawan harusnya sama-sama berat. Pada saat Koharten menang itu juga itu ngeri itu. kebetulan Ya. kalau 2016 itu 16. kan memang waktu itu ada exhibition Ya. turnamen pada saat itu di IASKA. IASKA. IASKA baru masuk kembali Ya. gitu ya. Dan kebetulan Benar-benar memang- CD baru, regulasi baru ya. CD dan regulasi baru. Juri pun langsung Cuma dibuka 2 kelas. ya. Saya masuknya di kelas profesional dan dengan reverb akustik ini yang pada saat itu masih di bawah 10 juta ya. Iya. Three-way-nya masih di bawah Iya, 10 juta. three-way-nya ya. tuh Kalau 9. ketika itu Koko pakai three-way. Pakai three-way. Pakai three-way. Saya buat jadi three-way karena kan Iya. pada saat itu kan sudah keluar nih. Sudah keluar nih. full ring. Baru-baru keluar ini malah kalau nggak salah. Yes, Ya. jadi two-way 2 arahnya ini udah ada, dia baru keluar. Setahun kemudian ini kan 2016 nih Twitternya. dia keluar Twitternya. Nah, Twitternya sudah keluar, saya jadikan three-way, Ya. gitu ya. Begitu saya jadikan three-way, coba turun di IASKA dan kalau saya nggak salah ingat peserta pada saat itu total satu kelas itu 26 Banyak sekali, 20-an. 26 peserta. Set. Iya. Dari 20 sekian itu Koko Ya mungkin kebetulan Champion bisa, maksudnya? bisa juara satu. Bisa. Jadi memang gini, kalau kontes itu pasti kalau kontes itu macam-macam faktor ya. pasti. Ada kemampuan si tuner, Skill lah ya, skill tuning, ada juga kebetulan cocok si juri, Ya. atau juga kebetulan faktor X itu ya, faktor wanginya lagi memang ini. Tapi pada saat kita bicara dia tandingnya di kelas unlimited FFA, pastinya kualitas speaker itu Ya, harus memang masuk nggak grade itu, Betul, gitu ya, betul. gitu loh. Jadi betul itu ya, ngerti Kalau ya. kita ngomong secara Ya. pengalaman aja ya, Iya. pengalaman dengan bermain di speaker reverb akustik ini memang untuk harganya itu menurut saya itu Ya, terlalu murah untuk suara sekelas ini. iya. ya, Gitu. Saya nggak tahu bagaimana Pak Roland bisa meracik ya. speaker seperti Oke. semacam ini gitu ya. Ya, masuk dikit ya. Jadi memang tapi ntar lebih enak bahasnya lebih lanjut yang di sini. Betul. Tapi nggak apa-apa. Kita bicara kalau bagaimana menentukan ini ya. Jadi sebenarnya gini, kalau speaker ini pertama memang matching antara si mid bass, si tweeter, si kurang itu penting banget dulu Iya. tuh. Penting banget dulu sehingga pada saat dia menjadi satu kesatuan itu bisa cantik sekali. Nah, Itu pengalaman bisa. kalau dengan Pak Roland nih, Iya. selama di kompetisi nih ya, Pak Roland itu bisa nggak turun dari mobil loh. Nggak Iya, turun iya, dari iya. mobil loh. Malah sambil makan itu sambil ngunyah aja bisa tuning di situ. Set. Saya kadang-kadang Iya. bingung, iya. Iya. Saya kadang-kadang bingung, saya aja nggak sanggup kayak gitu. Cuman kalau kita di kompetisi nih, kalau ketemu Pak Roland biasanya udah tahu. Iya. Kalau dia lagi makan, mungkin sambil kencing pun mungkin bisa habis sambil nyeting. Mungkin ini yang dibilang ketika orang hobi mendalami hobi seperti ini Iya. mungkin. Nah, Iya. hobi dia terlalu dalam. Jadi buat teman-teman juga kadang gitu ya. Hobi audio itu saya yakin namanya kita laki-laki ya. Iya. Kita laki-laki ya. Oh, laki-laki. Kalau laki-laki yang Iya. dipegang omongannya kok. Ya. Laki-laki itu kadang kita kan butuh penyeimbang ya. Penyeimbang tuh bagaimana biar kita punya performa pekerjaan kita sehari-hari itu juga bisa maksimal. Iya. Kita perlu penyeimbang. Jadi car audio itu bukan penyimbangnya dengan keluarga gitu. oh ya itu salah itu Kerja. pasti lah. Itu ada. Penyimbang atau jadi beban tuh ya kadang. Waduh. Wah, ini curhat nih. Kadang kita bahaya butuh penyeimbang ya. Jadi Jadi bahwa car audio itu bukannya kita bilang udahlah pasang audio mah yang biasa-biasa aja. Iya. Nggak begitu sebenarnya. Kalau buat awal-awal oke. Iya. Tapi sebenarnya main car audio itu bisa teman-teman pakai itu
untuk memang salah satu wadah buat menyeimbangkan pikiran atau apa gitu. Jadi ketagihan di main car audio itu sebenarnya juga bisa penetralisir beban stres. Iya, setuju. Karena musik itu emosional ya. Iya. Nah, Itu tapi memang masuk akal sih, masuk akal. Dan bermain di segmen harganya Reverb akustik. Iya. Itu sebenarnya penyeimbangnya itu sebenarnya dengan harga yang tidak mahal. Iya, yang ditahan dikit ya. Iya. Harga tahan dikit. Gitu. Memang sih oke sih. Selama ini saya juga di AMG sendiri kok ya. Jualan Reverb itu lumayan banyak. Kenapa? Karena memang harganya ekonomis dengan kualitas suara yang ditawarkan itu di atas harga gitu loh. Ya, tapi ada memang effort lebih nih. Iya. Ada effort Iya. lebih pada saat kita membuat ini terjadi. Misalnya Mas Anto nih waktu itu ada match pair ya. Oh iya waktu itu ya. satu meja tuh penuh. Match pair itu semua. Itu pasti ada nilai lebih itu. Iya. Nah, match pasti pair ada ini nilai. kan waktu itu kan di tipe R R ya. R61. R61 ya. Inilah yang tadi kita udah. Nah ini R61 ini boleh dibilang Ini nih. R61 berarti ini dan ini ya? Iya. Betul ya? Twitter Betul. tetap ya. Twitter tetap. Hanya Twitter mid-bass tetap. yang berubah Iya, lagi. hanya mid-bass yang berubah. Oke. Pada saat R6 ini launchingnya itu adalah pada saat persis itu pandemi. Jadi Maret 2020. Iya. Oke. Nah, tadi kan Om Roland udah jelasin masalah F dan E. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke seri R. Seri R Ya. ini kan termasuk seri baru kan? Iya. Baru beberapa waktu muncul, tiba-tiba Ya. muncul M series kan? Oke. Nah, bisa dijelasin nggak maksudnya Ya. R itu apa? Jadi tadi pertama yang 2015 tuh F52 sama F51. 2016 F51. Kemudian yang di tadi ya 2018 tuh yang seri E61 ya Encore. Kemudian di 2020 Ya. keluarlah ini R61. R ini di atasnya E, di bawahnya F. Ini kayaknya di 2019 deh. 20 ya? Iya, 2020. Oke. R ini sebenarnya merepresentasikan ibaratnya kalau mobil tuh R itu kan racing ya. Oh, kirain R itu mundur. Ya, racing atau jadi dia sesuatu yang kalau kita lihat huruf R tuh kayaknya tuh energik, powerful, bergelora gitu ya. Jadi R ini di sini artinya Tapi kalau dalam kita bikin tatanannya R ini saya sebutnya reference. reference. Ya, jadi reference ini bukan artinya yang terbaik dari terbaik enggak, tapi saya Reverb mereferensikan buat two-way harga di bawah gitu ya. Inilah yang terbaik yang bisa Reverb berikan dengan harga list tidak sampai 4 juta ini kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Benar. Ini harga 3 koma ini. Oke, kok setuju nggak dengan pernyataan saya nih? Ketika munculnya R seri ini lumayan boom loh. Iya. Ini boom. Oke. Dibandingin E, ya. Betul. Sorry ya, Betul. ya. Dibandingin E, ini lebih boom. Setuju nggak? Kalau sepengalaman saya sih seri F cukup booming. Iya. Ya, Cukup karena booming. di awal kan. Ya, apalagi itu pada saat itu kalau saya nggak salah saya mulainya kan di 2016 ya. Iya. 2016 itu saya sempat merasa bahwa seri F ini cukup booming. Apalagi di F52. Iya. Oh ya. Ya, Iya. 5 inci mid bass dan 2 inci full range speaker ya. Saya masih ingat tuh kok sejarahnya F52. Ya. Pertama kali Ya. saya ketemu Koko bilang ini the real flooring. Yes. Ya. Yes. Jadi menurut saya pada saat itu saya belum mendapatkan full range yang lebih baik. Iya. Iya. Untuk Dari rentang ini. harga segitu ya. Ya. Iya. Dan sampai hari ini pun juga saya rasa ini kompetitor terberat untuk full range speaker. Iya. Oke. Oke. Nah, setelah itu muncullah seri E, seri entry yang saya bilang cukup masuk di pasaran. Iya. Gitu ya. Dan secara penjualan pun juga saya rasa itu cukup bisa Iya. menggoyang pasar ya. Iya. Setelah itu masuk lagi dengan seri R, Iya. yang mana saya sempat bantuin Om Anto untuk Iya. match pair Match pair. speaker itu, dan itu boomingnya itu saya rasa wow banget, Iya. wow banget di pasaran. Nah, balik lagi nih kita sekarang ke beberapa barang yang memang tiba-tiba
dari Om Roland nih. Ini pertengahan 2020 ya mid-range. Saya belum pernah pasang. Ya. Belum pernah review. Dan ini mid range yang saya rasa di harga yang sangat ekonomis Ya. dan saya bilang dengan fisik yang sangat baik. Ya. Dan dia bisa membuat suara juga natural sekali. Ini ya. tipe E ya? Tipe E Ya. malah ini. Ya. E3P. E3P. ya. Tapi ini lebih ke mid-range ya, bukan full ring ya. Lebih ke Mid-range, mid-range arahnya. betul. Gitu. Jadi so far yang saya ukur dan saya coba pemasangannya di seri E3P ini suaranya sih natural ya, natural banget. Gitu. Ya. Dan untuk menyambungkan antara mid-range ini, karena ini keluarnya sendiri ya. Ini jadi gini, sejarahnya ini mid-range sebenarnya itu adalah dia harusnya itu langsung dengan ada two-way-nya juga. Oke. Gitu. Cuman akhirnya yang two-way-nya itu saya pending karena gini. Karena kalau saya itu nggak bisa tuh kalau kalau mau kita udah barang itu terus saya paksakan keluar gitu. Kalau nggak artinya gini, two-way yang awal mau gandengan itu saya tuh belum dapet kliknya. Tapi ini klik banget loh dengan ini. Nah, sebenarnya pada saat ini dibikin kan ini udah ada nih ya. Ya, Ini kan betul. awal 2020. Gitu kan. Awal 2020. Terus mau keluar ini tapi tuh tadi tuh saya ini tuh mau sebenarnya kawinnya tuh buat seri E lagi mau saya lanjutin. Iya. Gitu. Tapi yang si two-way-nya buat dia ini saya belum nemu. Tapi saya udah suka banget sama yang ini. Dan saya coba tes dengan si R6. Oh, ini berdua masuk nih. Oke. Makanya akhirnya saya beranikan diri, udah pertengahan tahun itu keluar ini sama subwoofer tuh S10. Oh, yang S10 Oh ya. iya. Iya. Ya, ada subwoofer. Langsung saya keluarin, udah jalan. Tapi untuk sementara dia kawinnya dengan ini. Nah, Oke. Ya, untuk sementara tapi ya. Untuk mid-range sendiri, Ya. Om Roland, berarti dia memang dijual terpisah ya? Iya, dia dijual terpisah betul. Harga resmi dari official boleh dibocorin? Yang mid-range harga listnya 1,8. 1,8 Iya, juta ya. betul. 1,8 juta. Ini Nah, harga nanti official. pertengahan September lah ya, nanti akan keluar two-way yang memang udah bener-bener saya set untuk mid-range-nya ini. Wah, ini bocoran baru dong. Iya. Bocoran Ini baru. baru- Oh, bocoran kali ya? ini, bocoran. Iya. Iya. Ini pertama kali di bocor AMD nih. ya? Iya. Oke, betul. keren, bocoran. Gitu. Jadi- Pertengahan September ya? Iya, itu dia sebagai two-way bisa, itu bagus. Cuman pada saat nanti mau bermain di three-way itu udah di match ke sini. Oke. Gitu. Sistemnya aktif atau disediakan pasifnya? Untuk two-way-nya ada pasifnya. Waktunya ada pasif. Iya. Two-way ada pasifnya. Iya. Berarti Twitter dan mid-bass ya? Iya, Twitter dan mid-bass. Betul. Oke. Betul. Berarti di bulan 9 siap-siapin robo Iya. kocek nih Iya. untuk three-way reverb Iya. yang baru ya. Nah, kalau yang R6 kelihatannya ini ke depannya itu akan saya lebih fokuskannya tuh buat ke F2BE ya. Oke. Hmm. Nanti dia produksi R6 ini bergabung dengan Iya, bergabung rencana saya begitu. Karena memang R6 ini pada saat awal lahirnya dia itu Maret 2020 itu memang saya match ini ke si Fureng. Tapi kalau Itu. sepengalaman saya loh ya, sepengalaman saya. Kebetulan kan barang ini kan saya udah pegang cukup lama nih. Iya. Di seri M yang ya? baru ya. Iya. Ini match banget dengan ini loh. Iya, Match banget loh. Betul. Kalau lihat dari tampang, Iya. dari warna ya, dari cuman bahan. harganya udah agak tinggi kalau ya itu. Jadi artinya kita bikin opsi. Iya. Saya bikin opsi misalnya buat teman-teman yang karena pencinta ini banyak sekali ya. Iya. Terus tapi tidak semuanya itu kan sanggup untuk bermain di kelas katakan kalau dengan M6 ini kan berarti dia sudah dekat-dekat ke 10 juta tuh harganya. Nah, kalau mau yang agak di bawahnya itu tapi dia tetap mau two-way Fureng, nah saya kelihatannya tetap akan keluarin yang ini. Gitu. Berarti barang barunya ya nanti ya? Atau sekarang dengan RR? Mungkin nanti akan repeat inilah. Gitu. Oke. Iya. Tapi kalau bagi saya ini sedikit kontroversi nih. Tapi buat saya pasangan dari seri R adalah E3P. Iya. Pasangan daripada seri M Ada yang adalah- sini, ya. Memang kelasnya secara kelas ini sih. Betul. Iya. Cuma nanti secara harga menjadi lebih Iya. Wajar lah ya, wajar. Karena kan kalau kita ngomong secara bahan dasar daripada Kones, Iya. ya pewarnaannya adalah sama. Iya. Ini adalah sama-sama berbahan dasar metal, gitu ya.
Mungkin kalau untuk ke lebih dalam lagi mungkin nanti Om Roland yang bisa jelasin. Tapi kalau buat saya ini begitu saya tes warna suara ini sangat luar match. biasa ini. Ini sangat match. Iya. Ini luar biasa. Barang yang menurut saya wow. Ini wow. Suara wow. Tapi sorry, saya potong dulu nih. Kalau di seri R dulu kan kita bisa beli mid bassnya aja ya, kalau nggak salah ya. Sekarang udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti yang M series pun dia set ya, Iya, 2-way ya. betul. Jadi Nanti juga ada keluar set M621. oh Iya. akan ada Sudah ada. M621. Berarti itu 3-way. Iya. Itu 3-way dan juga ada M61 untuk 2-way. Iya. Oke, berarti ada M61 untuk 2-way dan Betul. M621. Karena yang nggak bisa dijual terpisah tuh justru sekarang si F2BE-nya. Gitu. Karena saya maunya F2BE itu pada saat dia dipasang itu dipasangnya dengan mid bass-nya atau twitternya dengan yang reverb. Gitu. Ya, Berarti betul. kedepannya F2BE ini sudah tidak bisa dibeli full range Iya, aja. udah setahun ini nggak boleh. Jadi dia harus kawinnya ke Karena kan di pasaran sini ya. masih ada beberapa nih Iya, kalau kita lihat. betul. Ya, cuman biasanya gini, pengalaman saya loh Ya. ya. F2BE ini cukup picky. Ya, Artinya pada saat kita memasang F2BE ini dipasangkan dengan speaker yang secara karakter itu tidak bisa ketemu. Iya. Itu Iya. menjadi masalah besar. iya, Oh betul iya, banget. iya, betul. Betul banget. Setuju kalau itu. Jadi Dia akan jadi kayak main sendiri ya. ya, jadi dia akan bermain sendiri, mid Iya. bass-nya akan main sendiri. Iya. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Roland untuk soal F2B ini dan saya sarankan adalah memang jangan sampai tipe flagship dari full acoustic ini di pasaran itu jatuh Iya, betul. gitu ya. Jadi saya sarankan adalah memang kita sudah padanin nih. Iya. Pada saat misalnya dari sisi customer atau end user memakai itu dan ini nggak cocok nih, Iya. kurang nih. Nah, pasangannya salah nih. Nah, Iya. kita bisa menjelaskan seperti itu. Betul. Oke, jadi Gitu. sekarang F2BE sudah tidak bisa dibeli terpisah ya. Ya. Iya, Jadi betul. harus gabungannya antara M series atau R series. Ya. Ini pun yang dengan R ini udah nggak banyak ini kalau di kantor ya, paling sisa 4 lusin. Panjang loh ini kali loh. Ini Iya. kali ngobrolnya panjang. Saya ngopi dulu loh ya. Ngopi dulu. Ini udah nggak banyak lagi dia. Gitu. Karena saya target itu bulan ini tuh dia udah harus sold out ya. Kopinya Pak Roland mana? Oh iya iya. Wah, Full. nggak boleh dong. Masa saya ngopi sendiri? Silakan. Karena project selanjutnya itu setelah nanti ini dia sold out, target sih bulan ini. Nanti sembari menunggu yang 3-way-nya ini ya, yang apa pasangannya dia itu kan bulan September. Gitu. Wah, Boleh tahu saya tipenya? bakalan soal bulan ini nih. Iya, R62 nih target bulan ini sold out. Tapi bakal masuk lagi nggak Yang mana? seri R? Akan ada nanti September. Oh. Itu Oh, ada. MK2. Berarti ini Oh, pasaran bakalan iya. kosong nih. Pasaran Tapi bakalan kosong nih. tapi R61 MK2 itu dia nggak saya bikin untuk masuk ke F2BE kalau mau 3-way. Tapi masuknya ke E3P. E3P Oh, oke. gitu. Karena dia paper. Oh, berarti barangnya sudah bukan ini lagi? Nanti Bukan, masuk bukan. lagi. Oh iya, bocoran. Ayo, Bocor terus. bocoran. Nanti itu apa sih istilahnya ya? Paper terbaik yang bisa saya keluarkan. Konus paper terbaik. Konus paper terbaik yang bisa reverb launch lah ya, gitu ya. Serem nih. Nanti launch-nya boleh nggak kalau di AMJ lagi? Boleh. Itu nanti gitu. Karena saya mau lebih fokuskan itu R61 MK2 itu dia sebagai set way, tapi kalau nanti dari teman-teman ada mau ke 3-way, mid range-nya pakai yang ini. Nice. Gitu. Padahal Dia sudah main paper dia. Berarti Ini arah bagus. suaranya itu ini untuk yang paper con itu lebih ke natural. Iya, natural, soft gitu-gitu ya. Kalau untuk seri M Ini udah high res. lebih ke dynamic. Iya, dynamic, high resolution, clarity gitu. Nah, oke. kok boleh nggak kok bantu saya untuk sedikit membandingkan antara seri R dengan M, karena kan kita Oke. ngomong secara harga kan M jauh lebih tinggi nih. Iya, iya. Nah mungkin secara bahan Jadi Boleh. saya bantu pegang aja ya. Boleh. Nah, oke. Gimana jadi? berarti Nah, ya. siapa yang mau menjelaskan? Oh boleh, oke. Oh, langsung aku. yang punya ya, langsung Iya, yang punya aja ya. langsung yang punya Jadi aja. pertama kita bicara dari konusnya dulu. Oke. Oke. Konusnya ini paper.
Kalau R6 ini paper, kalau si M6 ini magnesium. Magnesium nih ya? Ya, magnesium gitu. Bukan magnesium aluminium. Enggak, magnesium ini. Ini magnesium. Wih. Gitu. Oke. Kemudian untuk dashcap, kalau dashcap sama-sama metal. Maka ini kalau ini dia. Sama-sama metal. Kemudian dia punya basketnya ini, yang ini steel. Oh, ini udah diecast. Ini sudah diecast. Oh, Iya. oke. Ini sampai grill, untuk tempat grillnya aja diecast loh. Iya, ini apa sih namanya sih, frame ya? Apa namanya? Grill. Iya. Frame grill. Iya, frame grillnya dia udah Diecast diecast juga, tapi kalau yang ini plastik ya. Plastik Iya, ya. Plastik. Kemudian ininya Terminal. nih terminalnya Push udah terminal. model Push push. terminal. Yang ini kan Masih standar. biasa. Iya, standar. Tapi memang rata-rata kalau speaker flagship kan memang udah pakai push. Iya. Ya, ada juga yang memakai kunci L ya. Oh iya, kunci L gitu. Kemudian sama pembeda banyaknya sebenarnya kawatnya. Jadi yang bikin suaranya si M6 mewah ini sebenarnya di kawatnya. Oh, coil. Iya, Kawat coil ya. Iya, Kawat coil. itu. Oke, kawat coilnya kenapa? Mahal. Nah, mewah ini. Udah Ini kelas mewah. ya, grade atas lah. Bisa buat layangan atau Bisa bisa juga ya? Kalau mau pakai buat ini nyetak Ngekek. orang bisa. Waduh, bahaya nih. Gitu ya. Oke. Nah, Terus magnet masih sama-sama ferrit ya? ya magnet ferrit, betul. Sama-sama ferrit Oh, ya. magnet tetap masih Iya, ferrit iya. Nah, ini kalau dari dua ini kesamaannya adalah dia bisa bermain di watt rendah. Oh. Ya. Jadi kalau teman-teman gini, nggak perlu khawatir, misalnya contoh ya, ada speaker yang kita lihat gede banget nih kayaknya ya. Belum. Tapi pada saat dia dimainkan sama-sama dengan, misalnya kita ambil contoh yang kemarin baru di-review ya. Kemarin ada review DSP. DSP, Ultima itu. Ultima, atau mungkin pakai Pandora, dia kan watt-watt kecil ya. Ya, betul. Nah, pada saat misalnya si speaker yang mungkin agak berat itu dengan yang ini, yang model begini, Iya. dia sebenarnya dikasih bermain 35 sampai 40 watt, dia udah bisa maksimum. Oh, ini aja Ya. terkenal loh. Hanya 40 watt. Oh, Hanya 40 watt. Iya. Jadi kalau ini misalnya ketemu DSP yang secara tertulis dia 50, apalagi yang kemarin itu 70, wah Udah lebih dari Udah lebih dari cukup. Pengen punya speaker flagship Mewah, ya. dengan perangkat yang mungkin pakai DSP M, Ya. dengan ini sudah Iya. cukup banget. Betul. Nah, berarti ini cocok sekali nih kalau misalnya yang sudah punya atau sudah pernah memasang prosesor built-in amplifier Iya, iya. Betul. yang medium line up lah, Iya, ya kan? iya. Nah itu seharusnya ini sudah mencukupi untuk Iya. bisa memasang seri M. Ya. Nah, ya terkadang kan misalnya teman-teman yang udah pasang audio gitu Ya. kan, aduh saya mau lebih mewah lagi nih, Ya. mau ganti speaker misalnya yang lebih mewah. Ya, tapi ini, Ya, ini- saya punya DSP built-in, gimana Ini nih? sering pengalaman Akhirnya dia ganti speaker, dia ganti Ya. DSP juga, lah bingung lagi gitu kan. Sering kita Ya. sering dapat pengalaman di Gitu. MD, Nah, kalau ini pengen naik. karena dia memang bisa dia istilahnya high efficient lah. Jadi dia dengan watt yang kecil pun gitu ya, dia sudah bisa sudah ibaratnya kalau mobil tuh torsinya udah mau nyala tuh. Berarti ini sensitivity tinggi semua ya? Iya, ini sensitivity-nya ini 88, kalau Twitter M1 malah dia 90 ya kalau nggak salah ya. Nah, yang baru di seri M, yang baru di seri M, saya lihat ini sudah dilengkapi dengan Oh iya, ini ya spesifikasi dan parameter, betul. gitu ya. Betul. Jadi sedangkan di seri-seri sebelumnya kan belum ya. Berarti udah komplit banget ya. Ya, artinya ini sudah benar-benar kelihatannya nih ya, kelihatannya sudah benar-benar di R&D dengan sangat Ya. teliti kalau Ya. saya lihat. Jadi prinsipalnya begitu saya cek, saya juga ada alat untuk bisa ngecek parameter ini dan secara parameter ini benar, Iya. gitu. Jadi ini saya rasa reverb dengan umur 5,5 tahun nih ya, Iya. sangat-sangat dewasa kali ini. Iya. Iya. Sangat-sangat dewasa. Memang kalau untuk yang tadi kan sempat ada pertanyaan ya, sejarahnya bisa seri M itu bagaimana gitu kan? Jadi saya tuh mau bikin itu bagaimana si orang mau pasang audio, Iya. ya kan? Dia mau audio di mobilnya, dia mau simple, Iya. tapi dia mau bisa performanya itu
seperti sistem instalasi yang custom atau ribet gitu loh. Ngerti ya? Oh, maksudnya Dengan sistem instalasi sederhana, tapi hasilnya bisa seperti sistem yang ribet. profesional. Yang ribet itu berarti macam-macam ya, Ya. pasang ini gitu ya. Gitu. Oke. Tapi nanti saya akan kebetulan ada satu mobil di sini yang nantinya itu akan saya pasang dengan seri M. Iya. Ya. Setelah itu mungkin saya akan upload di Instagram Iya. atau di YouTube gitu ya. Dan itu untuk depan, speaker depannya itu M621. Three-way berarti. Three-way. Belakangnya. Belakang itu saya akan pakai M61. Iya. Full sistem reverb nih. Ya, reverb depan dan belakang. Iya. Seri M semua. Semua seri M. Wah, wajib dengar ya. Ya, nanti saya akan minta MJ Junun. untuk bantu ya, Ya. untuk di review. Batu review ya. Oke. Jadi ini Untuk Twitternya. Twitter gimana? Untuk Twitternya ini dia dari beberapa mobil saya maupun beberapa mobil yang sudah ada pasang, ada kecenderungan unik yang menurut saya itu susah didapatkan. Iya. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan seri ini nih, Ya. Twitter seri F nih yang Oke. sudah lama sekali bertengger nih Ya. di reverb akustik. Ya. Perbandingannya kira-kira bagaimana? Kalau dari karakter suara, Ya. kalau yang ini yang F1 ya, Iya, ini satu. dia kan karakternya itu netral, soft, halus Ya, gitu ya. Melo lah ya. Terus suaranya tuh nggak aneh-aneh gitu. Emang yang aneh-aneh seperti apa? Oh banyak Twitter yang begini yang entah ngencus atau balikannya ngedem Bisa ngencus-ngencus. Bisa ngencus. mendem nggak tahu ngapain gitu ya. Iya, Oke. iya. Nah kalau yang ini dia tuh mau mewah suaranya. Ini nggak mewah nih. Ini kalau saya Tadi pribadi udah dijelasin, belum Pak. bisa bilang dia mau mewah. Cuman dia suaranya netral. Oke. Iya dia netral, nothing wrong. Dia umumnya suara ini tuh dia apa ya orang tuh suka gitu. Iya. Karena tadi yang tanda kutip nggak aneh-aneh gitu suaranya. Oke, Ya. jadi kalau kita mungkin kalau saya bisa koreksi sedikit nih, Hmm. mungkin Twitter ini punya satu keistimewaan di Grand. Iya. Grand, jadi dia punya satu bahasa kita itu sebenarnya bukan high res ya, Ya. bukan high res, tapi lebih kepada dia bisa terdengar itu kecenderungannya punya sisi grand. Jadi Ya. dia ada kemewahan tersendiri yang kita bisa dapatkan. Dia ada bahasanya itu apa ya? Dia ada Lentik. kasih bumbu gitu Ya lentik. Dia ada mau kasih itu gitunya gitu. Jadi pada saat ini wow. Dia bisa kasih kesan wow-nya tuh wow, mewah ya suaranya ya. Ada kayak grandnya gitu. Itu. Nah, ini Kalau ini kecenderungannya berarti biasanya arahnya ke warm. Iya. Ya. Jadi dia agak sejuk suaranya. Jadi kesannya itu lebih kepada dia natural, Betul. tidak berlebihan, Ya. gitu, dan gampang dikontrol. Itu untuk seri F. Terus Betul. kalau untuk seri M kalau M ini tadi yang saya bilang dia ada kasih kesan mewah pada saat Itu suaranya. apakah dari Karena konusnya domnya, dia punya domnya. magnesium sama dia punya kawatnya. Oh, Iya, oke. dia punya kawat. Terus untuk tipe Twitternya sendiri, kan Twitter tuh kan ada chamber Twitter, ada apa macam-macam. Oh, normally kan Twitter itu kan biasanya saya bagi dua nih. Ya. Satu adalah chamber Twitter dan satu lagi adalah non chamber Twitter. Ya, oke. Nah, Chamber artinya- Twitter dan non chamber Twitter. Artinya itu kan adalah salah satu chamber Twitter itu kan adalah membutuhkan box. Oke. Ya. Oh, Twitter ada yang membutuhkan box kok. Karena gini, karena kalau kita ngomong di Twitter itu kan ini sealed nih. Ya. Kalau saya bisa buka ini semua itu ini sealed. Iya. Jadi saya buka ya. Ya. Kita lihat Tuh. Nanti kalau rusak kan ada bos yang ganti. Ada penggantinya ya. Tenang, mumpung ada box. Nah, Nah, ini dia. di sini ini kebetulan memang sudah dilakukan pengukuran ya. Ya. Jadi di sini ini kan tidak ada lubang sama sekali, Ya. gitu ya. Jadi otomatis kan ini tidak membutuhkan box apapun. Iya. Dia bisa open lah gitu. Ya, jadi dipasang seperti ini pun suaranya sama dengan kita mau pasang box. Nggak Suaranya ada sama, bedanya. nggak ada bedanya. Ya. Nah, sedangkan ini ternyata di area belakang ini saya Ya. awalnya pikir ini adalah area untuk terminal gitu. Ya. Ternyata Ya. dia punya hole, punya lubang. Hmm. Iya. Nah, lubang ini ternyata setelah kita pasangkan box di sini, Iya. dia berubah suaranya. Oh. Ya. Berarti ini chamber. Yes, dia akan butuh semacam satu box gitu ya untuk tutup di belakangnya Iya. dan membuat suaranya itu bisa terkontrol dengan baik. Iya. Oke. Jadi usahakan untuk chamber Twitter ini
box kiri dan box kanan sama secara volume. Ya. Supaya kontrol kiri dan kanan itu bisa kita samakan. Seakan-akan kayak si Fureng lah gitu ya. Betul. Nah, gitu. kok Betul. biar teman-teman kita jelas kalian nih kok. Antara chamber Twitter dan non chamber Twitter, lebih baik mana kok? Oke. Atau ada penjelasan lebih tentang chamber Twitter? Tidak ada yang bisa memastikan bahwa chamber lebih baik ataupun non chamber lebih baik. Ya. Berdasarkan performance daripada si Twitter atau si driver ini sendiri, itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi kita ambil contoh misalnya M series ya. Ya. Chamber Twitter ini yang dibutuhkan secara volume berapa liter misalnya kita ngomong Iya. ya, Iya. atau berapa 0, sekian liter. Iya. Nah, Oke. pada saat 0, sekian liternya tidak terpenuhi, otomatis performance-nya tidak mencapai itu. Iya. Tidak mencapai performance ideal daripada si Twitter ini. Iya. Nah, itu yang harus diukur. Iya. Harus dicoba dan si installer ini harus memastikan kalau Twitter ini bisa mendapatkan volume ideal. Untuk mencapai grafik yang seperti itulah kurang lebih ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong untuk mencapai grafik ini sebenarnya sih agak tidak tepat nih, Pak. Iya, iya. Agak tidak tepat ya. Karena pengukuran ini normally diukur secara free air. Iya, Artinya iya. tanpa ada box ya. Iya. Gitu. Nah, cuma kalau di AMJ sendiri ya, ini sebenarnya sedikit problem. Iya. Karena AMJ itu terkenal dengan OEM look. Iya. Ini body Twitternya tuh terlalu besar. Ya, Iya. tapi gini, ada beberapa mobil yang mungkin bisa bermain dengan Twitter ini. Ya, termasuk dengan sistem OEM. Iya. Kayak Ya. Honda gitu ya. Ya, contoh misalnya seperti Honda CR-V Turbo ya. Oh, saya Turbo ya ya. Iya. Oke, Honda CR-V Turbo atau mungkin di Civic Turbo sama kurang lebih ya. Oke. Itu mungkin bisa bermain dengan barang seperti ini. Dia lebih, kalau untuk OEM dia lebih pilih-pilih mobil lah ya. Ya, Ya. karena butuh tempat yang cukup besar ya. Betul, sebenarnya. betul. Jadi tempat areanya harus cukup luas untuk ini. Tapi kalau Ya. misalnya kita ngomong misalnya untuk di misalnya contoh di mobil Innova itu mungkin punya kesulitan. Iya. Iya, Karena iya. kondisi ini ya dia langsung gini Iya. nggak bisa dilepas ya. Betul. Ya, betul. Jadi mungkin nanti untuk AMJ mungkin deal dengan Pak Roland gitu ya untuk berapa kuantitinya untuk bisa dibuatkan Asik. satu set untuk AMJ gitu kan seperti apa? Iya. Boleh request ya? Jadi ini nanti dia Boleh. dia menjaga, itu tadi saya bilang ada kecenderungan yang sama itu. Dia ada kecenderungan tuh dia ngasih stage-nya itu bagus ya. Jadi dia meskipun di atas tuh hanya Twitter gitu, ini midbus, tapi dia bisa jaga stage-nya itu bagus. Oke. Nah, gitu. Jadi sepertinya karena memang ini didesainnya berbarengan, diukurnya berbarengan, jadi jatuh titik potongnya itu responnya juga itu klik banget lah gitu Iya, ya. klik banget. Jadi dia pada saat dia dijadiin satu, tak itu dia stage-nya itu udah. Jadi beberapa mobil yang saya udah dengar, ya kan, baik di mobil saya maupun di mobil-mobil yang ada beberapa yang lain, dia ini membentuk stage-nya itu dia bisa membentuk stage-nya itu seakan-akan kita main custom. Oh, oke. Gitu. Makanya dia seakan-akan dia main custom, gitu kan. Jadi yang kesan-kesan biasa kalau Twitter tuh ada ngegap atau apa itu nggak terlihat pada saat ini ya si M61 ini. Oke, Gitu. sekarang saya mau nanya, misalkan Twitternya ini saya pasang misalkan di Alphard itu Iya. kan hadap ke atas nih, Iya. kaca. Nah, Ya, apakah seperti itu juga dia tetap tidak ada ngegap? nggak ada ngegap dia. Oh, Gitu. Jadi keren. si midbus M6 ini memang dia bisa dengan sangat mudah dia mengantarkan stage ke atas, kemudian ditangkap sama si Twitternya ini, dan itu dia langsung gampang banget dia ngeblend. Itu tadi yang saya bilang kalau buat teman-teman tuh pengen pasangan simple, kita nggak bicara harga murah atau Iya. mahal ya. Iya. Tapi style instalasi yang sederhana, Iya. yang simple gitu ya, daily, cuman bisa punya performa Oke. seakan-akan teman-teman itu lagi pasang sistem audio tuh yang udah ribet. Oke. Nah, Itu, kurang lebih untuk begitu. M series ini ada pasifnya atau aktif? Ini aktif. Oh, aktif. Iya. Tetap aktif ya. Ya mungkin nanti next Nah. MK2
ada pasif boleh lah kali ya. Berarti kan kita ngomong gini, kalau misalnya tidak ada gap antara Twitter Iya. dan Midbus, Iya. sepengalaman saya Iya. Iya. untuk two way ya. Artinya sebenarnya kan akan dibutuhkan benar-benar teknik tuning dari si installer. Betul sekali. Iya. Jadi pastikan teman-teman itu apa ya? Memang kita ambil contoh misalnya Kohaten ya. Memang ke pasangnya itu memang teman-teman mesti tahu dulu nih si tuner ini dia terbiasa gak? Ya, terbiasa gak dia bermain tuning untuk two way? Iya, two way aktif terutama ya. Betul, two way aktif. Karena kalau nggak terbiasa itu kadang trik-trik tadi yang mungkin Kohaten mau cerita nih, itu trik-triknya itu bisa dia nggak lakukan sehingga tuh nggak maksimal juga. Iya. Gitu. Karena Coba trik-triknya apa karena nih? gini ya. Kohaten nih? Karena gini. M61 ini kan dijual secara aktif. Iya. Ya, karena secara aktif ini berarti kan tidak ada patokan kita secara jelas bagaimana menyambungkan antara Twitter dengan Midbus. Ya. Betul. Gitu ya. Setuju. Nah, saya sih cukup bersyukur nih sebenarnya Iya. karena adanya panduan Iya. semacam ini ya. Buat gambaran Iya. gambaran umum lah ya kurang lebih. Ya, jadi secara panduan ini kita sebenarnya sudah bisa tahu Mbak, dari grafik yang disiapkan di sini. Gitu. Itu bisa menggambarkan apa sih yang saya mau lakukan pada saat saya tuning. Oke. Ya. Gitu. Nah, gambaran yang ada di sini itu sebenarnya sangat-sangat jelas. Tapi memang dibutuhkan skill juga untuk kita bisa menentukan Iya. berapa derajat angle Betul. yang diberikan Ya. untuk menyambungkan antara grafik frekuensi Twitter dan grafik Si frekuensi Midbus. si Midbus ini. Oke. Gitu. Nah, makanya saya bilang cukup dewasa kali ini di Reverb Akustik ini menyiapkan panduan semacam ini. Iya. Gitu ya. Tapi ya tinggal dari M series ini sendiri dengan bakat yang menurut saya itu wow. Bagaimana dipadukan secara sempurna aja. Iya. Harga juga masih masuk akal ya. Iya. Untuk harga dengan speaker dan suara semacam ini tuh saya rasa sangat-sangat make sense ya. Iya. Sangat make sense. Oke, mungkin pembahasan kita udah cukup panjang ya, Ya. Om. Sebelum penutupan saya ingin bertanya sedikit aja. Oke. Reverb kan yang kita tahu hanya mengeluarkan speaker dan subwoofer. Ya. Nah, apakah ada kepikiran nih ke depannya untuk Ya. ada prosesor mungkin atau power amplifier mungkin? Iya. Kalau untuk kita bicara tahun ini ya sampai tahun depan gitu ya. Memang kalau untuk yang terdekat itu kan tadi yang udah saya sampaikan ke Om Anto nih, pertengahan tahun itu nanti akan ada keluar R61 MK2 Ya. yang nanti akan kalau mau jadi three way dia akan match ke si mitreng ini Ya. gitu ya. Nah terus kemudian memang sudah ada banyak lah ya, banyak dari teman-teman itu memang bilang kapan nih Reverb nih Ya. bisa ada katakanlah yang produk yang lagi jenis produk yang lagi kekinian ya, Lagi DSP, hype, ya. DSP built-in gitu ya. DSP built-in amplifier. Ya kalau saya sih menanggapinya ya bersyukur ya karena memang permintaan itu sudah mulai ada nih. Oke. Maksudnya permintaan ke Reverb kapan nih? Ya saya jawab ya saya aminkan aja. Ya kan kalau misalnya tetap didukung ya kita aminkan semoga itu bisa Terjadi di terjadi kemudian ya. hari. Ya. Kalau Tapi las- tetap akan ada arah ke situ ya. Iya, memang saya ngelihat memang kita nggak bisa pungkiri ya. Makanya sebenarnya juga dari Reverb ini kita bicara khususnya dari 2019 apalagi yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu lagi pandemi, Reverb keluar yang seri R6, Ya. 1 bulan kemudiannya pandemi. Gitu. Tapi justru tahun lalu itu 2020 itu adalah memang kalau di Reverb ya, Ya. itu secara penjualan itu adalah tertinggi. Tertinggi dari pertama gitu Reverb ada ya. Gitu. Karena orang lagi pandemi, mungkin dia nahan budget gitu kan. Terus booming di SP juga tahun lalu kan udah makin gila ya. Oh iya.
tahun ini juga sih, tapi harusnya pas tahun lalu itu bener-bener luar biasa gitu loh, karena orang pasangan simple. Ya, jadi memang sesuai sih ya. Sesuai iya, secara jadi si R6 harga, ini secara harga iya, memang pas di musim pandemi. yang betul. lalu. Jadi si Reverb ini Jadi pas. dia bisa performanya bisa bisa maksimal hanya dengan DSP built-in. Ya. Nah itu, nah gitu. Jadi ada nih Reverb nih tertentu nih, misalnya di daerah mana dia sering kawinnya sama DSP mana, Iya, iya, betul. di daerah Jawa mana dengan mana, di Jakarta atau di Omanto dengan apa gitu. Nah disitulah mulai mereka ini bilang kapan nih Reverb bikin aja. Iya. Tapi Gitu. saya mau nanya gini. Ya itu Ini- saya aminkan ya. Ya, ya. Nah, Saya mau nanya, apakah ada dari Reverb yang kalau kita ngomong jualannya misalnya ke dealer seperti saya nih, Iya. saya kan toko offline ya. Iya. Tapi kalau yang di toko online misalnya, ya, apalagi yang cenderung arahnya ke home service, oke. ya. Apakah ada selain AMJ? Atau authorized apa? Authorized dealer? Oh yang di modelnya home seperti AMJ? service, ya? Oh nggak ada, Belum ada ya? belum ada sih. Berarti satu-satunya online dealer saya ya. Iya, iya. Jadi yang memang katakanlah sudah mengukuhkan dirinya sebagai online dealer Dan authorized? dan authorized yang memang itu apa ya secara resmi ya bahasanya Iya, itu official betul, tadi itu ya. betul. Ya bisa melakukan home service ya baru AMJ sih. Nah, Gitu. inilah hebatnya AMJ nih ya. Iya, iya. AMJ. Amin. Kita aminkan ya. Kita aminkan pokoknya. Gitu. Oke, mungkin video kita kali ini cukup ya. Iya. Terima kasih Korton udah dampingin. Thank you. Iya. Obrolan udah jauh-jauh. Thank you, Om Anto. Banjir, hujan-hujan Ya. datang. Lagi habis hujan gede nih rupanya nih di tempatnya Om Anto nih. Ya. Iya. Oke, mungkin itu aja ya. Ya. Terima kasih semuanya. Salam saya dari AMJ. Saya Roland dari Reverb. Saya Harton dari Audiotons. Thank you. Thank you. Bye bye.